saya Deviana Kaila dengan NIM 2022-1011-0311-536. Jadi, di sini saya dan rekan saya akan menyampaikan mengenai pengakuan terhadap pemerintah baru atau Recognition of a New Government. Perkenalkan, nama saya Saradina Satyawati dengan NIM 2022-101-103-11-564. Di sini kami berdua akan mempresentasikan tugas UAS Hukum Internasional. Pengakuan terhadap pemerintah baru merupakan pernyataan dari suatu negara bahwa negara tersebut telah siap dan bersedia berhubungan dengan pemerintah baru yang diakui sebagai organ yang bersedia untuk dan atas nama negaranya. Pengakuan terhadap pemerintah baru mencakup penerimaan atau penolakan terhadap legitimasi dan otoritas pemerintah yang baru berkuasa. Ini dapat mencakup pengakuan dari warga negara, lembaga-lembaga internasional, dan dari pihak-pihak terkait lainnya. Seseorang atau kelompok mungkin mengakui pemerintah baru jika mereka percaya bahwa pemerintah tersebut sah, memiliki mandat yang diberikan oleh rakyat atau proses yang sah. Sebaliknya, ketidakpercayaan terhadap legitimasi atau tindakan pemerintah dapat mengakibatkan penolakan atau ketidakmenerimaan. Pengakuan terhadap pemerintah baru bisa bervariasi tergantung pada perspektif dan kebijakan luar negeri masing-masing negara. Banyak faktor yang mempengaruhi pengakuan tersebut seperti stabilitas politik, legitimasi, dan kepentingan nasional. Ada 4 akibat pengakuan terhadap pemerintah baru, yaitu yang pertama, pemerintah yang diakui selanjutnya dapat mengadakan hubungan resmi dengan negara yang mengakui. Yang kedua, pemerintah yang diakui atas nama negaranya dapat menuntut negara yang mengakui di peradilan-peradilan. Yang ketiga, pemerintah yang mengakui dapat melibatkan tanggung jawab negara yang diakui untuk semua perbuatan internasionalnya. Yang keempat, pemerintah yang diakui berhak untuk memiliki harta benda pemerintah sebelumnya di wilayah negara yang mengakui. Di sini saya akan menjelaskan tentang doktrin. Doktrin terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu doktrin Tobar. Menurut prinsip ini, bahwa suatu negara harus berusaha untuk tidak mengakui suatu pemerintah asing bila pembentukan suatu pemerintah tersebut didasarkan atas kudeta militer atau pemberontakan. Sebelum diakui, pemerintah tersebut harus diakui secara konstitusional. Karena itu, doktrin Tobar tersebut dinamakan juga sebagai doktrin legislatif konstitusional. Yang kedua yaitu doktrin Stimson. Doktrin Stimson sendiri adalah doktrin yang menolak diakuinya suatu keadaan yang lahir sebagai akibat penggunaan kekerasan atau pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang ada. Yang ketiga yaitu doktrin Estrada. Doktrin Estrada sendiri yaitu bahwa penolakan pengakuan adalah cara yang tidak baik karena bukan saja bertentangan dengan kedaulatan suatu negara, tetapi juga merupakan campuran tangan terhadap soal dalam negara-negara lain. Yaitu yang selanjutnya penerapan. Penerapan sendiri yaitu melibatkan proses pengakuan de facto dan de jure, serta melibatkan aspek-aspek politik dan hukum internasional, seperti legitimasi, kedaulatan, dan tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang berdasarkan hukum internasional. Legitimasi sendiri adalah penerimaan atau pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpin yang telah diberikan kekuasaan itu sendiri. Sedangkan kedaulatan yaitu kekuasaan yang tertinggi untuk membuat UU dan melaksanakannya. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar umum memahami manusia sebagai makhluk sosial dan tinggi rendahnya akhlak yang dimiliki. Di sini adalah contoh diagram pengakuan negara terhadap pemerintah baru. Di sini sudah dijelaskan pengertian dan doktrin tadi yang sudah saya jelaskan dengan rekan saya. Doktrin sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu doktrin Tobar, doktrin Stimson, dan doktrin Estrada. Di sini ada beberapa pengertian yang membedakannya dan pengertian pemerintahan negara terhadap pemerintah baru itu sendiri. Sekian dari saya dan rekan saya. Bila ada salahnya apa kurang katanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.